Rizal Ramli, Amin Rais, dan sejumlah tokoh diketahui mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada siang hari ini untuk melaporkan dugaan korupsi. Namun, juru bicara KPK Ali Fikri menyebut Rizal Ramli dan Amin Rais tidak jadi melaporkan dugaan korupsi yang dimaksud. Padahal mereka telah diterima oleh petugas bagian pengaduan masyarakat KPK. Ali mengatakan Amin Rais, Rizal Ramli, dan kawan-kawan betul siang ini datang ke KPK. Mereka bermaksud menyampaikan aduan. Mereka sudah ditemui petugas, namun pada akhirnya tidak jadi menyampaikan aduan. Ali memastikan KPK akan selalu terbuka menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi. Hanya saja dia menekankan mesti ada ketentuan dan prosedur yang mesti ditaati dalam menyampaikan aduan. KPK juga akan menjaga identitas para pihak yang melaporkan aduan tersebut. Hal itu sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap mereka. Diberitakan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli dan ex-Ketua MPR Amin Rais mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin 21 Agustus 2023 siang. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi untuk semua bicara, termasuk Mas Amin, Tokoh Reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus, ya. Yang lain-lain saya, Bang Marwan, Safril, juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis antiko LBI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, emak-emak juga, ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaan untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi Raja Amangkurat.
Amang Berat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah kita semua, termasuk saya, bekas menterinya, itu ketipu dengan tampangnya yang merakyat, yang lugu. Kita kena prank semua. Ya, kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak, hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan keluarga. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China, dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah kami hari ini datang ke KPK untuk KPK, mohon maaf, undang-undang KPK itu dimulai zaman Gus Dur, zaman kami, selesai zaman Megawati, dilaksanakan oleh pemerintahan seterusnya. Kami ingin minta KPK kembali ke kitohnya, berjuang buat melawan nepotisme dan korupsi tanpa pandang bulu. Siapapun pejabatnya, anak pejabat atau bukan,